Selamat datang di channel YouTube Bimbel SD. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait PTN dan pembahasan-pembahasan soal. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kaldi. Seperti biasa kita akan berpusing-pusing dia membahas soal-soal kimia yang ada. Untuk hari ini, kakak akan menyampaikan soal terkait kesetimbangan kimia. Nah, di sini kakak ambil soal dari SBMPTN tahun 2017, di mana di soal ini disebutkan bahwa proses dekomposisi dari NaCl dalam wadah tertutup 1 liter di sini berlangsung sebagai berikut reaksinya. Nah, kita punya 2 NaCl fasenya gas, direaksikan menjadi 2NO fasenya gas juga, dan Cl2 fasenya gas. Nah, jangan lupa di kesetimbangan kimia fase itu sangat berpengaruh. Jadi benar-benar kalian lihat ini fase yang diberikan itu fase apa. Nah, selanjutnya di sini juga ada kata kunci yang penting. Pada temperatur tertentu konsentrasi gas pada kesetimbangan. Oke. Nah, ini ada kata kunci utamanya pada kesetimbangan. Jadi kalau sudah setimbang, kita berarti bisa langsung mencari nilai Kc-nya nanti. Nah, dibilang bahwa masing-masing itu konsentrasinya 2 molar. Nah, di sini dia minta apa yang terjadi pada kesetimbangan kalau ditambahkan beberapa mol senyawa yang ada. Nah, kita akan coba lihat dulu teori dasarnya. Nah, jadi di sini kaitannya sama proses pergeseran kesetimbangan. Nah, di pergeseran kesetimbangan ini nanti ada 3 kasus yang berbeda. Kita akan membandingkan nilai Kc dan nilai Kc. Nah, Kc itu apa? Jadi Kc itu sebenarnya cara mencarinya sama dengan cara pencarian nilai Kc, di mana kita menggunakan konsentrasi produk yang di sebelah kanan dipangkatkan koefisiennya. Makanya dilihat dulu reaksinya sudah setara atau belum, dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, di sini ada syarat penting yang teman-teman harus perhatikan juga, di mana fase yang digunakan ialah fase gas dan aqueous. Seperti tadi kakak bilang, kalau kita ngomongin kesetimbangan, fase itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua, konsentrasi yang digunakan itu harus keadaan tidak setimbang. Nah, bedanya dengan Kc tadi, kalau Kc dia sudah setimbang, kalau Kc berarti keadaan sebelum setimbangnya atau ketika kesetimbangannya berubah. Nah, kemudian nanti setelah kita dapat nilai Kc dan Kc yang ada, kita akan bandingkan, di mana kalau Kc-nya yang lebih kecil, nanti dia gesernya ke kanan. Kalau Kc-nya sama dengan Kc, tidak bergeser, tapi kalau Kc-nya lebih besar, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, jadi ini kesimpulan yang akan kita dapat di akhir. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan, karena tadi dia sudah dalam keadaan setimbang, berarti kita bisa langsung masukkan ke rumus pencarian Kc. Tadi rumusnya produk pangkat koefisien bagi reaktan. Nah, kalau kita lihat reaksi yang diberikan, nah di sini ada 2 NaCl menjadi 2 NO ditambah Cl2. Kalau kita coba cek lagi, NO-nya sudah setara sama-sama 2, Cl-nya juga sama-sama 2, dan terakhir O-nya juga sama-sama 2. Berarti reaksi ini sudah setara koefisiennya. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Tadi produknya ada NO, berarti NO-nya kita pangkatin 2 karena koefisiennya 2. Dikali Cl2 pangkat 1 karena dia tidak memiliki koefisien, dibagi sama reaktannya ada NaCl, ini juga pangkatnya 2. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Kebetulan konsentrasinya sudah diberikan, yakni semuanya 2 molar. Berarti kita punya 2 pangkat 2 dikali 2 dibagi 2 pangkat 2. Oke. Nah, di sini kalau kita coba cek, ada yang bisa kita eliminasi. Sama-sama punya 2 pangkat 2, ini habis. Berarti sisanya tinggal 2. Nah, jadi kita sudah dapat nih nilai Kc-nya, teman-teman. Itu langkah pertama.
Nah, kemudian kalau kita lihat opsi jawabannya, di sini kita harus cek berarti satu persatu. Kebetulan opsi A, B, dan C penambahannya itu sama-sama ditambahkan 1 mol NaCl dan 1 mol NO. Jadi kita bisa cek dulu nih 3 opsi ini. Kalau seandainya tidak ada jawabannya, baru kita beralih ke opsi yang D dan E. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi ketika ada penambahan konsentrasi. Di sini tadi dibilang ada penambahan 1 mol NaCl dan 1 mol NO. Nah, berarti nanti kita punya konsentrasi yang baru nih untuk si NaCl sama si NO. Nah, kita tambahkan ke konsentrasi awalnya. Pertama kita lihat dulu untuk si NaCl. Tadi konsentrasi awalnya 2 molar. Kita tambahkan 1 mol. Nah, di sini hati-hati teman-teman. Kenapa mesti hati-hati? Ingat, kita punya molar dan mol. Itu kan dua satuan yang berbeda. Maka dari itu si molnya kita harus konversi dulu ke molar. Gimana caranya? Jangan lupa, kita punya rumus standar untuk pencarian molaritas, yakni molaritas sama dengan mol dibagi volume dalam liter. Nah, jadi teman-teman, volume yang diberikan di awal itu berguna di sini. Jadi volumenya 1 liter, nanti si molnya kita bagi 1. Nah, berarti 1 bagi 1 ditambah dengan 2 berarti konsentrasi yang baru si NaCl-nya berubah jadi 3 molar. Oke. Nah, hal yang sama kita lakukan ke si NO. NO-nya juga sama, awalnya 2 molar, ditambahkan 1 mol, seperti tadi kita bagi dulu dengan volumenya 1 liter, berarti ini pun dapat 3 molar. Nah, jadi konsentrasinya sudah berubah. Karena konsentrasinya sudah berubah berarti keadaannya tidak setimbang lagi. Ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai Kc-nya nanti. Sama seperti pencarian nilai Kc, kita masukin ke rumus dasar yang kita punya, produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Ini masih sama, NO pangkat 2 dikali Cl2 per NaCl pangkat 2. Nah, untuk NO dan NaCl-nya, dia tadi berubah konsentrasinya menjadi 3 molar. Berarti kita masukin, ini nilainya 3. Nah, sedangkan Cl2, dia di situ kan tidak ada proses penambahan. Nah, sehingga konsentrasinya tetap kita gunakan 2 molar nantinya. Untuk NaCl tadi berubah jadi 3 molar juga. Nah, di sini bisa ada yang kita eliminasi, sama-sama punya 3 pangkat 2. Kita bisa coret. Hasil akhirnya pun ternyata kita dapat nilai Kc-nya sama dengan 2. Nah, dari sini terakhir, tinggal kita ambil kesimpulan, kita bandingkan nilai Kc dan nilai Kc yang kita dapat. Nah, tadi kita review sebentar, nilai Kc-nya kita dapat hasilnya 2. Untuk nilai Kc-nya, kebetulan di sini juga hasilnya 2, teman-teman. So, kesimpulan akhirnya ketika Kc dan Kc-nya sama, berarti dia tidak bergeser. Jadi kesimpulan akhirnya tadi Kc sama dengan Kc, otomatis tidak bergeser. Nah, kita cek dulu apakah ada kesimpulan ini di opsi jawaban. Kalau kita lihat di sini
Kebetulan ada di opsi jawaban, yakni yang A. Tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan 1 mol NaCl dan 1 mol NO. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan hari ini. Nah, jadi semoga tips yang kakak sampaikan tadi dalam pencarian kesetimbangan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa diaplikasikan. Dan jangan lupa buat kalian yang mau request soal-soal apa lagi yang mau dibahas, silahkan tinggalkan komen di bawah. Nanti kita akan coba berpusing-pusing ria lagi untuk membahas soal-soal yang ada. Dan semoga bermanfaat. Kakak akhiri, sekian, terima kasih. Dadah! Halo semuanya, balik lagi ke pembahasan soal kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang kesetimbangan kimia. Ini adalah soal UTBK 2019. Di sini ada perhatikan diagram berikut ya. Ada sebuah diagram, kemudian dalam suatu wadah tertutup pada temperatur tertentu terdapat reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C. Perubahan tekanan terhadap waktu reaksi ditunjukkan pada diagram di atas. Reaksi yang terjadi adalah, jadi ada diagram dan kita ditanya ini reaksinya seperti apa ya. Jangan panik dulu teman-teman kalau ketemu diagram kayak gini. Kuncinya dari sebuah reaksi itu ada 2 komponen ya. Ada yang namanya reaktan dan juga ada yang namanya produk. Gitu. Nah, kalian harus ingat dulu konsepnya. Pokoknya reaktan itu akan selalu berkurang karena dia tuh bereaksi kan. Gitu. Nah, dia akan selalu berkurang, sementara produk itu kan hasil. Berarti dia akan selalu bertambah. Gitu. Nah, dari keywordnya ini aja kalian bisa langsung tahu nih. Oke, kalau reaktan karena dia selalu berkurang pasti dia punya mula-mula. Gitu kan. Nah, kalian tinggal cari yang punya mula-mula siapa. Gitu. Yang mula-mulanya tidak 0 itu siapa? Nah, ternyata ini nih, si C, ya kan? Nah, berarti C itu menjadi reaktan, teman-teman. Kalau reaktan posisinya di kiri, ya kan? Nah, jadi ingat reaktan itu pasti selalu ada mula-mulanya. Gitu. Reaktan selalu ada mula-mula, sementara produk itu mula-mulanya adalah 0 karena dia kan belum terbentuk ya di awal. Gitu. Nah, berarti C menjadi, nah kita lihat yang jadi produknya, yang mula-mulanya 0 ada 2, ada B dan A. Ya kan? Berarti C menjadi A plus B gitu, atau B plus A, terserah kalian. Yang penting letaknya benar-benar di kanan ya. Terus tulislah MRS, mula-mula, reaksi, dan setimbangnya. Gitu. Oke. Selanjutnya kalian lihat lagi nih. Di sini dari diagram ada keadaan, ada titik, ada suatu saat yang menandakan dia itu saat setimbang. Yaitu yang kayak gini. Tuh, yang datar begini itu namanya adalah keadaan setimbang, teman-teman. Ya, nah itu saat setimbangnya. Oke, tinggal dilihat aja setimbangnya C itu berapa besarnya, A berapa, B berapa. Ya, nah C itu adalah 25, yang A-nya kita lihat di situ A-nya adalah 10 ya. Nah, tulis aja di S-nya, B-nya itu adalah 15. Tulis lagi 15. Oke. Nah, next abis itu tadi si C-nya itu kan reaktan pasti dia ada mula-mula ya. Dilihat aja tuh mula-mulanya berapa tekanannya. Gitu. Ternyata mula-mulanya 35. Nah, ditulis abis itu otomatis kalian bisa tahu reaksinya berapa, ya kan? Mula-mulanya ada, setimbangnya ada, sisanya ada gitu. Berarti otomatis reaksinya adalah 10 untuk C, untuk A juga 10, B-nya 15. Kenapa? Karena tadi A sama B mula-mulanya 0 ya. Karena setimbangnya 10 ya udah reaksinya 10. Terus buat tahu koefisiennya kalian tinggal bandingin aja antara 3 ini. Antara C, A, dan B. Ya kan? 10, 10, 15. Ingat yang dibandingin selalu yang direaksi ya, teman-teman. Tinggal dibagi aja nih. Tinggal dibagi dengan berapa nih? 5 ya. Berarti jadinya nanti 2, terus 3. Nah, gitu. Jadi nanti si 2 ini akan jadi koefisiennya C, yang 2 berikutnya jadi koefisiennya A, yang 3 itu jadi koefisiennya B. Gitu. Maka kalau dirangkum nih, reaksi yang terjadi itu adalah 2C menjadi 2A ditambah 3B. Sip. Nah, ternyata jawaban yang tepat ada di opsi yang pertama, yaitu opsi yang A.
Nah, gimana teman-teman? Nggak rumit kan sebenarnya? Jadi ingat ya, jangan panik dan tetap detail aja melihat diagramnya seperti apa. Sekian dulu, sampai jumpa di next video. Terima kasih. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat!